Saudara-saudara, kebahagiaan karena mendapat adalah level 1, kebahagiaan karena memberi adalah level 2, kebahagiaan ketiga, ini level yang paling tinggi dan ini agak sulit tapi masih bisa dikerjakan. Kebahagiaan yang diperoleh karena kita tidak melekat masa lampau maupun yang akan datang. Saudara-saudara, masa lampau pernah ada. Tadi kita yang jam 6 sore ada, kita yang jam 3 siang ada, kita yang waktu masih kecil ada. Kita pernah jatuh di waktu kecil dan sekarang lutut kita atau siku kita lecet, masih ada bekasnya. Tetapi itu sudah lewat, itu sudah tinggal kenangan. Masa yang akan datang besok pagi, lusa. Habis lusa apa? Ini loh, Anda kan ngawur. Sudah ngawur kenceng. Ada itu bahasa Indonesianya. Kalau saya tidak salah, setelah lusa itu tulat, ya Pak Muhammad Sobari, betul? Hari setelah hari ini tulat, 3 hari setelah hari ini tubin, 4 hari setelah ini belum dibuat. Ada itu bahasa Indonesianya. Jadi Anda jangan ngawur lusa lusi, sudah kenceng ngawur lagi. Dalam bahasa Indonesia cuma dikenal lusa saja, besok dan lusa, tapi ada tulat dan ada tubin, seingat saya. Nah, saudara-saudara, kita boleh punya rencana yang akan datang, tetapi rencana adalah tinggal rencana kalau kita tidak mengerjakan saat ini. Kebahagiaan yang ketiga itu adalah kebahagiaan karena kita terbebas dari kemelekatan masa lampau maupun yang akan datang. Apa contohnya? Tidur. Tidur itu paling gampang. Anda badan sudah di tempat tidur, berapa lama kecepatan Anda bisa mencapai tidur? Ya, ada yang sampai 1 jam bolak-balik. Ada yang sampai 2 jam. Ada yang sampai pagi masih bolak-balik kayak barbeque gitu. Kenapa? Karena Anda tidak punya cara kebahagiaan melewati masa lampau, melewati masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketika Anda badannya sudah di tempat tidur, pikiran Anda itu loh mikiri, aduh kemarin itu kenapa saya begini begitu, aduh dulu bagaimana, atau sebaliknya, aduh besok kalau yang nagih hutang datang bagaimana, aku harus lari kemana lagi ya, pintu belakang ini sudah saya kunci. Kita terpikir besok dan kemarin. Manusia ini terdiri dari badan juga batin. Badan dan batin ini mestinya selalu menjadi satu. Tetapi pada kenyataannya batin ini suka lari-lari. Badannya sudah di tempat tidur, batinnya ingat yang tadi, yang jam 7, yang jam 9, atau ingat yang besok pagi, yang lusa, yang tulat, yang tubin. Karena badan ini ditinggal batinnya, maka badan ini menjadi stres. Orang susah tidur sebetulnya adalah termasuk orang paling bodoh di dunia. Karena bayi yang belum sekolah pun pandai tidur. 24 jam bayi bisa tidur. Kenapa yang sudah sekolah tinggi-tinggi malah tidak bisa tidur? Kalau tidak bisa matematika bisa les, tidak bisa main musik bisa les, tidak bisa tidur tidak ada lesnya.
Tidak ada gurunya. Lah Anda tidak bisa tidur karena batinnya meninggalkan badan Anda minum obat. Obat tidur, yang tidur badannya, batinnya tetap jalan sana sini, akhirnya ngimpi buruk. Pagi bangun rasanya kepala seperti dipukuli. Nah sekarang bagaimana caranya? Badan ini harus jadi satu. Loh caranya bagaimana? Kalau Anda sedang kerja apa, badan harus ikut. Saya di tempat tidur, berarti pikiran harus di tempat tidur. Mikiri tadi, loh tadi kan tidak di tempat tidur, sekarang kan saya di tempat tidur, ini loh ada bantal, ada guling, tidur. Wah besok bagaimana bangun tidur? Besok urusan besok. Sekarang ini loh bantal dan guling. Bantal guling, bantal guling. Tidur pasti. Tidak sampai 1 menit amblas. Kadang-kadang Anda boleh coba lagi. Baca koran atau ngitung duit yang paling gampang. Semua orang biasa ngitung duit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diletakkan. Pasti nggak 10? Hitung lagi 1, 2, 3. Berarti kalau Anda menghitung 20 tumpuan, sebetulnya waktu yang Anda gunakan bisa 40 tumpuan. Berapa inefisiensi kerja Anda? Karena ketika badan Anda ngitung, pikiran Anda lari-lari. Mikiri, aduh duit besok mau saya pakai apa ya? Wah ini dulu dapatnya duit dari mana ya? Jadi ngitungnya ini cuma otomatis, tangan goyang-goyang. Tapi berapa jumlahnya tidak pasti. Coba Anda nyadari, sekarang saya ngitung duit 1, 2, 3, 4, 10, pasti 10. 1, 2, 10, pasti 10. Sangat efisien. Ngunci pintu rumah, ngunci pintu mobil. Anda yang kesini naik kendaraan, kalau ditanya sudahkah kendaraan Anda kunci, yakinkah bahwa kendaraan Anda sudah terkunci? Maka Anda hanya bisa berpikir, biasanya kalau saya sudah duduk di sini ya sudah terkunci. Biasanya, karena ketika Anda memutar kunci itu, pikiran Anda sudah ke tempat lain. Nah, oleh karena itu kebahagiaan ini bisa dilatih. Menyatukan badan dengan pikiran ini bisa dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Gampang. Kalau Anda sedang nonton TV, sadari Anda sedang nonton TV. Saat ini nonton TV. Nah, hitung uang, sadari sedang hitung uang. Ngunci mobil, sadari sedang ngunci mobil. Tapi kalau Anda mau latihan secara intensif, coba gunakan waktu 15 menit pagi, 15 menit malam, paling sedikit. Memperhatikan badan dan batin Anda ini. Menyatukan badan dan batin Anda ini. Bagaimana caranya? Ketika badan Anda ini bernafas, Anda tahu ini bernafas. Ketika badan Anda mengeluarkan nafas, Anda tahu batinnya mengeluarkan nafas. Ketika nafas masuk, Anda tahu nafas masuk. Ketika batin menyadari, katakan masuk. Ketika nafas keluar, sadari, batin dengan mengatakan nafas keluar. Nafas masuk, batin menyebutkan. Nafas keluar, batin juga mengatakan. Terus demikian 15 menit setiap hari. Kalau Anda bisa latih seperti itu, maka Anda bisa ubah latihan itu ke dalam perilaku Anda sehari-hari. Ketika Anda sedang berjalan badannya, batin ikut berjalan di situ. Ketika badan sedang ngomong, batin ikut ngomong di situ. Jadi tidak mungkin salah manggil. Di depan anak nomor 1 yang dipanggil anak nomor 2. Pernah kejadian? Sering. Di depan istrinya yang dipanggil tetangganya. Pernah kejadian? Sering juga. Bahaya itu. Tapi kalau Anda bisa selalu menyadari apa yang sedang Anda kerjakan, dan Anda bisa ubah kesadaran sehari-hari itu di dalam kehidupan Anda, di dalam pekerjaan Anda,
maka Anda mencapai kebahagiaan yang ketiga, terbebas dari segalanya. Kenapa Anda stres? Karena badan dan batin ini pisah. Batinnya ketinggalan. Ada orang stres, aku jengkel Bante pada problem dulu waktu aku 5 tahun yang lalu aku dikatakan begini begitu. Loh, badanmu itu sudah tambah 5 tahun. Kenapa batinmu masih ngurusi yang 5 tahun yang lalu? Ya mesti stres. Aduh Bante, nanti kalau saya tua bagaimana Bante? Loh, badanmu ini masih muda. Kenapa batinmu sudah terbang ke sana ke sini? Loh, apakah saya tidak boleh punya masa lalu? Boleh. Anda boleh punya masa lalu. Anda pernah jatuh ketika kecil dan luka di siku? Boleh. Itu membuat Anda harus hati-hati supaya tidak terjatuh lagi dan tidak luka lagi di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda. Masa lalu adalah latihan supaya kita bisa memperbaiki kalau masa lampau kita ada kekurangan, dan kita bisa meningkatkan kalau masa lalu kita itu punya kelebihan. Anda bekerja ada keuntungan, itu adalah bagian masa lalu. Cari sebab kenapa bisa untung, kembangkan di masa yang sekarang. Anda kerja ada kerugian, Anda kuliah mengalami kegagalan, cari sebab, perbaiki di masa sekarang. Kemudian masa depan Anda juga boleh punya rencana. Tetapi rencana itu diwujudkan dalam saat ini. Ibaratnya orang masang batu bata. Kalau mau bikin tembok, dia sudah punya benangnya, itu adalah rencana. Tetapi mata adalah melihat setiap batu bata yang diletakkan dan dilepo, letakkan diluluh, letakkan diluluh. Tetapi ini adalah benang yang menjadi pedoman. Benang adalah sekedar benang, yang dia kerjakan adalah meletakkan batu bata. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau kita bisa selalu menyatukan badan dan batin, ketakutan tidak ada. Misalnya sekarang Anda disuruh tidur sama mayat, banyak yang takut. Padahal mayat lebih aman daripada orang hidup. Mayat dari kita tidur sampai pagi dia diem aja. Orang hidup kita tidur sampai pagi akeh polai. Kenapa Anda takut tidur sama mayat? Karena Anda terlalu banyak nonton televisi, sehingga Anda badannya tidur sama mayat. Pikirannya itu ingat masa lalu. Dulu televisi begini-begini, film yang saya tonton begini-begini. Nanti kalau kejadian seperti ini bagaimana ya? Kan kenyataan tidak ada. Saat ini saya tidur sama mayat, batin juga di situ. Tapi kalau takut, Anda perhatikan napasnya. Napas masuk, pikiran ngomong masuk, keluar ngomong keluar. Terus begitu. Maka ketakutan akan lenyap, kegelisahan akan lenyap, kebencian akan lenyap, kejengkelan akan lenyap. Dan inilah kebahagiaan level yang ketiga. Semua perasaan negatif tidak ada lagi pada diri kita. Karena semua perasaan negatif, bahkan perasaan positif, sebetulnya itu hanya isinya karena kita membandingkan masa lampau, masa yang akan datang, masa lampau, masa yang akan datang, sehingga akhirnya menimbulkan problem bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mencapai kebahagiaan yang ketiga ini, terbebas dari masa lampau, terbebas dari ikatan masa yang akan datang, inilah level kebahagiaan yang tertinggi. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi tujuan hidup kita ini sebetulnya adalah mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan dalam bentuk segala macam. Kebahagiaan level yang pertama adalah mendapat. Itu adalah level yang sangat sederhana, yang sangat alamiah. Bahkan binatang pun mengalami kebahagiaan karena mendapat. Level yang kedua yang lebih manusiawi adalah kebahagiaan karena memberi.
Dan itu kita sudah kerjakan. Salah satu contohnya, seorang ibu memberikan makanan yang lebih baik kepada anaknya yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Dan kebahagiaan yang level ketiga, yang ini butuh latihan agak khusus, adalah bahagia ketika badan dan batin selalu menjadi satu. Setiap saat, di setiap tempat, selalu badan dan batin menjadi satu, sehingga manusia terbebas dari kegelisahan, dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, dan segala macam perasaan yang mengganggu lainnya.